Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan. Gimana keadaan kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, serta saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja daripada sektor kripto kali ini teman-teman ya, melihat parameter daripada Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawannya teman-teman ya, malam hari ini udah mulai mencoba ada tanda-tanda titik terang. Cuman kita ya berharapnya kan dia masih tetap kuat untuk naik gitu teman-teman ya. Semoga dia nggak mengalami retracement kembali gitu ya. Akan tetapi ya memang masih ada potensi yang cukup besar untuk Bitcoin ini retracement sampai di area 64.000 sampai di area 63.000 something teman-teman. Nah makanya kita perlu waspada dan hati-hati. Ketika kalian ingin membeli, usahakan jangan 100% all in ya. Lebih tepatnya melakukan DCI atau secara cicil mencicil gitu teman-teman ya, takutnya nanti masih kuat turun nih ya. Nah, jadi di malam hari ini kondisi daripada market kripto teman-teman ya, terutama dari segi apa ya? Kita masuk dulu lah dalam segi meme coin gitu teman-teman ya. Kita akan membahas dari sektor meme coin karena ada hal yang cukup menarik nih ya. Nah, bukan untuk Shiba, bukan untuk PP, tapi salah satu meme coin ini cukup menarik untuk kita bahas. Oke, dari segi market cap ini dari sektor meme ya udah mulai ada tanda-tanda sedikit recover 0,35%. Untuk volume juga udah ada tanda-tanda sekitar 9,41% untuk recovernya ya. PP ini dengan persentase kenaikan 5,61%. WIF ini koreksi, Floki juga koreksi sebesar 3,77% teman-teman ya. Floki ini cukup menarik teman-teman karena kalau nggak salah pada tanggal 17 nanti ya Floki ini akan ada marketing teman-teman ya di Vietnam atau di mana kurang lebih kurang tahu ya, intinya pada tanggal 17 ya. Semoga saja nanti kita melihat ledakan daripada Floki. Nah, dan Bong teman-teman juga mengalami kenaikan sebesar 3,05%. Nah, inilah yang akan kita bahas Bong ini teman-teman karena cukup menarik ya. Dan kalau kita lihat untuk Bong sendiri teman-teman ya, bentar masih loading ini ya. Untuk si Bong, kondisinya Bong ini berada di range harga 0,40 di belakang koma dengan kepala 2871 teman-teman ya, 2871. Dengan melihat dari segi market cap teman-teman, dia bisa dikatakan masih belum terlalu besar juga tapi tidak terlalu kecil karena market capnya ada di kisaran 1,9 miliar dolar ya. Kalau si Bong ini bisa mencapai di ranah 10 billion, 15 billion atau di market capnya si Bainu saat ini, wah gila harganya pasti boom gitu teman-teman ya. Dan perlu kita ketahui untuk supply daripada si Bong ini, untuk total supply-nya dia berada di kisaran 93 triliun teman-teman ya, nggak nyampe 100 triliun, sekitar 93 triliun. Dan kalau kita lihat untuk circulating supply ya, oke, circulating supply ini udah sekitar 67,9 triliun teman-teman ya. Ini untuk circulating supply dan dia berada di double chain BNB, Solana, Polygon, Arbitrum teman-teman ya, Aptos, Sui ya, Injective, Base. Nah, dia berada di banyak jaringan teman-teman, mantap jiwa ya. Ini cukup menarik, ayo kita bahas. Dan kalau kita lihat dari segi marketnya teman-teman, ini udah ada di Binance ya, Coinbase teman-teman, ada OKX, Bybit ya, terus Kraken, Gate.io, HTX, Bitfinance teman-teman ya. Kayaknya yang belum ada ini adalah Robinhood teman-teman ya. Itu menjadi tonggak harapan besar kita supaya Bong ini bisa masuk ke dalam platformnya Robinhood teman-teman, mantap jiwa ya. Kalau memang bisa ke situ pasti akan mengalami ledakan yang luar biasa juga ya. Oke. Nah, selain itu teman-teman ya, mari kita bahas updatean tentang Bong kali ini. Nah, di mana prediksi harga Bong, akankah Solana meme coin mempertahankan lonjakan 4% di pasar cryptocurrency yang berdarah? Oke, di tengah market yang berdarah-darah seperti ini teman-teman, kita bisa melihat sendiri Bong masih dalam kondisi yang cukup strong ya untuk mempertahankan penurunan ya, bukan mempertahankan penurunan ya, mempertahankan kenaikannya teman-teman dengan melawan bearishnya. Nah, jadi prediksi harga Bong ya kan
muncul sebagai permata bullish di lautan merah yang didukung oleh apa? Support yang kuat dan potensi penembusan pola falling wedge, teman-teman ya. Oke, kita lihat. Nah, di mana prediksi harga yang bagus, pasar mata uang kripto berada di zona merah dan ini dapat menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan di kalangan investor. Seperti yang dibahas dalam perkiraan harga Bitcoin. Penurunan dapat mencapai di area 66.000 dan di area 64.000 mengonfirmasi tren bearish yang menandakan pada minggu ini. Jika skenario bearish ini terjadi, akan sulit bagi altcoin untuk membangun kerangka pemulihan yang mengisyaratkan lebih banyak kerugian di bulan Juni ya. Seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, teman-teman ya. Kita perlu melihat kinerja daripada Bitcoin untuk memperlihatkan kinerja daripada altcoin. Nah, ketika Bitcoin ini mengalami retracement atau mengalami penurunan, maka kita juga akan mengalami ya altcoin, teman-teman, akan mengalami penurunan juga. Bahkan penurunannya akan lebih tajam daripada Bitcoin. Akan tetapi biasanya teman-teman dari sektor meme, kita berbicara sektor meme ya. Ketika Bitcoin ini mengalami kenaikan, beberapa meme coin, teman-teman, kenaikannya bahkan melebihi daripada Bitcoin, teman-teman. Semisal nih contohnya Bitcoin naik 3% gitu. Bahkan meme coin bisa naik 10-20%, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, namun prospek bearish tidak mempengaruhi semua mata uang kripto. Menurut data CoinGecko, Bong, koin meme terkenal di ekosistem Solana, berada di zona hijau setelah mempertahankan lonjakan 4% dalam 24 jam hingga berada di area 2785. Bahkan saat ini berada di area 28, teman-teman ya. Dengan peningkatan volume perdagangan sebesar 35% menjadi di area 331 juta US dollar, Bong tampaknya menjadi favorit para pedagang pada hari Selasa, tidak seperti altcoin lain yang dibeli minggu ini. Bong mempertahankan lonjakan market cap pasar sebesar 1,18% menjadi di area 1,89 miliar dolar, bahkan hari ini udah berada di area 1,9 miliar dolar. Semakin menggarisbawahi cengkraman bullish. Nah, prediksi harga Bong di titik puncak memvalidasi penembusan lebih besar. Setelah naik ke level 444, teman-teman, pada tanggal 28 Mei, Bong mulai berjuang di bawah pengaruh aksi ambil untung investor. Penurunan ini bertepatan dengan tren bearish umum di pasar. Harga Bong menurun dalam batas dua garis tren yang miring ke kanan sehingga membentuk pola irisan jatuh yang hampir matang. Garis tren atas menandakan meningkatnya resistensi, sementara garis tren bawah memastikan bahwa koin meme tidak mengalami putaran yang kejam, teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Dan semoga saja teman-teman ya, dalam kurun waktu nggak lama Bong bisa menunjukkan performa yang cukup positif, teman-teman. Nah, bisa kita lihat teman-teman ya, bisa kita lihat bahwasanya ya kan, alt session itu kalau nggak salah terjadi di November apa September ya. Intinya di area bulan itulah, teman-teman ya. Yang notabene ya kita masih memiliki waktu lah untuk melakukan DCI sebelum bull market itu benar-benar running start gitu, teman-teman ya. Ketika bull market udah running start ya jangan sampai FOMO kalian gitu, teman-teman. Ingat ya, jangan FOMO ya. Kalian harus memiliki pendirian, masuk ketika orang takut, keluar ketika orang berani gitu, teman-teman. Yang dalam tanda kutip kita harus terbalik ya. Kan saat ini kebanyakan orang itu masuk ketika candle hijau, jual ketika candle merah. Nah, kita balik, masuk ketika candle merah, jual ketika candle hijau gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.